Di video kali ini kita akan membuat bagaimana cara menyusun sebuah hipotesis dalam penelitian. Silahkan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan bagaimana cara menyusun hipotesis. Sebelumnya kita sudah belajar ya, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat sebuah kerangka berpikir dan apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat itu. Nah, kerangka berpikir ini tentu akan dijadikan dasar juga saat kita menyusun sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Jadi di dalam menyusun sebuah penelitian tentu ada namanya research question atau rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang ini menjadi hal yang akan peneliti jawab. Nah, dari masalah penelitian ini muncul sebuah tujuan penelitian. Nah, sebelum kita mencari atau menuju pada tujuan itu, maka peneliti sebetulnya sudah menduga ya apa jawaban dari atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Tentu hal ini kenapa peneliti bisa menduga, karena dia sudah mempelajari dari teori, literatur, observasi dan lain sebagainya sehingga muncul sebuah dugaan. Nah, dari dugaan itu ya, dari hipotesis itu tentu perlu diuji. Nah, itulah yang akan jadi pengujian hipotesis yang akhirnya diakhiri oleh satu kesimpulan yang sudah pasti dan tidak menduga lagi, seperti itu ya. Itu kurang lebih bagaimana penelitian itu berjalan. Jadi hipotesis ini merupakan jawaban atau dugaan sementara dari suatu masalah penelitian. Nah, biasanya hipotesis ini ada pada penelitian yang pendekatannya itu kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif, khususnya jenis penelitian inferensial, itu akan muncul sebuah hipotesis, beda dengan kualitatif. Hipotesis ini dapat disusun oleh peneliti berdasarkan landasan teori yang kuat. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dugaan sementara ini atau jawaban sementara ini muncul setelah peneliti mempelajari landasan teori, mempelajari penelitian sebelumnya, tentu mendalam ya, sehingga muncullah sebuah dugaan sementara dari jawaban yang diajukan. Maka hipotesis ini disusun berdasarkan landasan teori yang kuat dan didukung hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini sebetulnya hipotesis muncul setelah kerangka pemikiran gitu. Jadi ketika ada kerangka pemikiran, langsunglah kita kemukakan dugaan kita seperti apa berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dibuat. Nah, tentu peneliti harus memahami tentang isi dan bagaimana langkah-langkah dalam merumuskan suatu hipotesis penelitian ya. Nah, di sini ada beberapa ciri ya rumusan hipotesis. Pertama, hipotesis ini dinyatakan dalam pernyataan. Jadi declarative statement, bukan kalimat tanya. Jadi di dalam hipotesis itu sudah bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu ada di research question. Ya, research question kemudian muncul tujuan. Lalu kita mendeklarasikan atau menstatementkan satu pernyataan hipotesis dugaan kita terkait pertanyaan yang kita ajukan. Nah, statement tersebut sebagai pandangan peneliti berdasarkan apa? Berdasarkan hasil kajian teori yang digunakan dan tentu termasuk pada kajian-kajian penelitian sebelumnya. Jadi ada dasarnya kenapa peneliti mendeklaratifkan statement dugaan ya, karena mereka sudah mendalami kajian teori yang digunakan. Kemudian tentu hipotesis itu ya yang peneliti kemukakan haruslah konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi peneliti harus konsisten mengenai isi hipotesisnya. Maka peneliti perlu melakukan apa?
kajian yang mendalam tentang teori yang digunakan dalam penyusunan hipotesisnya. Nah, ini perlu bolak-balik baca, perlu membaca banyak penelitian-penelitian terdahulu, artikel-artikel ilmiah yang memang relevan dengan permasalahan yang kita teliti. Nah, dan di sini dijadikan dasar penyusunan hipotesis. Nah, hal yang kedua ini, peneliti harus konsisten dengan isi hipotesisnya. Itu karena kalau misalnya kita kuat landasan teori, maka tentu kita akan konsisten terhadap hipotesis kita. Nah, sebagai contoh dalam penelitian yang kaitannya mencari hubungan atau misalnya mencari pengaruh, maka setidaknya ada 2 variabel yang diteliti. Kita sudah mengkaji kedua variabel tersebut, mencari hubungannya seperti apa gitu kan. Di sini jelas bahwa ketika memang kita mendalami satu teori dan penelitian-penelitian yang relevan terhadap misalnya 2 variabel yang kita teliti, maka kita akan menemukan satu hubungan atau kaitan, adakah kaitan atau hubungan antara 2 variabel tersebut. Itu contoh dalam penelitian misalnya mencari pengaruh atau misalnya mencari perbedaan atau uji beda gitu kan. Ada perbedaan, itu tentu kita sudah mengkaji teori dan melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentu ketika sudah kita mendeklarasikan suatu statement hipotesis, ya, maka hipotesis itu harus dapat diuji, jadi testable ya. Kalau misalnya kita menduga adanya hubungan, maka uji yang dipakai adalah kolerasi. Kalau misalnya kita menduga adanya satu pengaruh, maka kita gunakan analisis regresi. Kalau kita menduga adanya satu perbedaan ya, atau kita mencari efektivitas dalam perbedaan itu, maka teknik yang digunakan ya uji beda. Maka dalam hal ini teknik pengukuran ya, teknik analisis data ini perlu dipahami oleh peneliti. Jadi ketika mencetuskan sebuah hipotesis penelitian, itu harus sudah dapat diuji. Peneliti harus sudah tahu cara mengujinya bagaimana. Ya, selain memang kita harus mendalami satu teori, dalam perumusan hipotesis kita pun harus sudah tahu bagaimana hipotesis itu akan diuji. Maka metodologi penelitian ini harus jelas ya, bagaimana teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, lalu bagaimana cara menyusun hipotesis? Perlu dipahami bahwa rumusan hipotesis penelitian ini ya tidak serta-merta ada ya atau muncul seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu adanya landasan suatu teori atau kajian ilmiah saat menyusun hipotesis. Hipotesis penelitian tidak dirumuskan hanya sekedar mengikuti dugaan atau asumsi peneliti saja, meskipun dugaan peneliti dapat menjadi titik tolak dalam telaah teori dan prediksi hasil penelitian nanti. Maka hipotesis itu dirumuskan atau jadi hipotesis itu dirumuskan tidak berdasarkan dugaan atau mengikuti dugaan asumsi peneliti, tetapi berasal dari penguraian landasan teori dan hasil penelitian terdahulu sebelumnya yang relevan yang sudah disusun gitu ya. Nah, teori tersebut mengkaitkan keberadaan, kalau misalnya kalian mencari satu pengaruh, teori tersebut mengaitkan keberadaan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh karena itu, telaah teori dan temuan penelitian yang relevan atau temuan penelitian sebelumnya yang relevan ini fungsinya menjelaskan permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau membuat satu dugaan sementara terhadap jawaban penelitian terhadap jawaban pertanyaan penelitian gitu ya.
Nah, dalam merumuskan suatu hipotesis ini ada dua cara. Yang pertama adalah dengan membaca dan menelaah ulang atau mereview teori atau konsep-konsep yang membahas mengenai variabel penelitian beserta hubungannya dari variabel tersebut. Nah, cara ini sering disebut sebagai proses berpikir deduktif. Kemudian ada yang cara kedua. Cara kedua adalah dengan membaca dan mereview hasil atau temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian, dan ini disebut proses berpikir induktif. Nah, setelah menelaah teori maupun temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya, peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian. Hasil kajian teori maupun temuan hasil penelitian ini menjadi bekal atau landasan penting bagi peneliti dalam menyusun hipotesisnya. Oleh karena itu, pada umumnya hipotesis diletakkan setelah peneliti menelaah teori, konsep, temuan hasil penelitian, kerangka berpikir. Nah, maka di akhir bab 2 ini akan muncul sebuah hipotesis atau dugaan sementara peneliti. Nah, lalu hipotesis harus diuji kebenarannya melalui uji statistika dengan menggunakan teknik analisis yang tepat. Hipotesis yang disusun perlu dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan teknik analisis statistik. Nah, tentu pemilihan teknik ini tergantung dari beberapa hal, seperti misalnya jenis penelitian, tujuan penelitian, atau bahkan skala data atau jenis data pada masing-masing variabel. Itu akan menentukan teknik seperti apa yang tepat untuk menguji hipotesis yang sudah disampaikan. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.